Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan. Ya, nah, pembelajaran kali ini setelah kalian belajar menyelesaikannya, kalian itu diharapkan dapat sesuai dengan kompetensi dasarnya ya, menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Nah, sebelumnya kita masuk ke pengertian perbandingan atau rasio. Sebelum masuk ke pengertiannya, lihat dulu. Nah, ini ada tepung, ini ada mentega, telur, dan gula. Misalnya, kita mau membuat kue. Nah, menggunakan tepung, mentega, telur, dan gula. Nah, ini setiap orang bisa berbeda-beda ya. Ini contohnya saja nih. Kebetulan mama saya suka membuat kue dan biasanya itu setiap 1 kilogram tepung atau di sini 100 gram ya. Perbandingannya menteganya 800 gram, telurnya 500 gram, dan gulanya 200 gram. Ini bagi yang suka manisnya biasa-biasa saja. Kalau yang suka manis ya mungkin ditambahkan. Nah, kita sederhanakan sehingga menjadi 10 banding 8 banding 5 banding 2. Nah, inilah rasionya ya. Selanjutnya, kayaknya kalau lihat yang tadi tuh ya, ini banyak banget perbandingannya. Ada yang lebih simpel juga. Nah, kebetulan teman saya suka sekali membuat jus sehat, jus sayur dan buah. Nah, sayurnya itu biasanya dia perbandingannya itu lebih besar dibandingkan buahnya. Kenapa sih? Karena katanya sayur itu lebih mengenyangkan. Jadi biasanya dia membuat perbandingannya itu adalah 4:1. Nah, saya ikut-ikutan. Jadi saat saya mau membuat juga jus buah itu, kalau misalnya saya menggunakan sayur yang saya gunakannya 4 kilogram, maka buahnya 1 kilogram. Atau kayaknya kalau 4 kilo dan 1 kilo kebanyakan kali ya. Misalnya sayurnya 2 kilogram, maka buah-buahannya setengah kilogram. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat ya, dari yang tadi kita sudah pelajari, kita lihat-lihat perbandingan rasio contoh-contohnya di bikin kue maupun bikin jus ya. Perbandingan itu adalah cara membandingkan dua besaran atau lebih. Jadi bisa lebih ya, minimal 2 yang sejenis. Nah, sejenis di sini maksudnya adalah mempunyai satuan yang sama. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya, tahun ini perbandingan usia Lani dan ibunya 1:3. Jika tahun ini usia Lani 15 tahun, berapakah umur dari Ibu Lani? Oke, nah tadi kan kita lihat ya, Lani banding ibunya. Laninya 1, ibunya 3. Nah, berarti kalau Laninya 15, ibunya berapa? Nah, di sini kita dapat 45 tahun. Nah, dari mana sih sebenarnya kita dapatnya angka 45 tahun ini? Nah, sebenarnya terlihat jelas ya. 1 menjadi 15 ya. Berarti kan dia dikali 15. Sehingga kalau 3 kita kalikan juga dengan 15 ya, maka hasilnya 45. Kenapa sama-sama tahun? Karena tadi dibilang satuannya itu sama. Ya, lanjut soal berikutnya. Sula suka membuat jus sayur dan buah. Nah, biasanya Sula membuat jus tersebut dengan sayur 1 kilogram dan buahnya 400 gram. Berapakah perbandingan sayur dan buah dalam jus Sula? Oke, nah sekarang Sula nih ya. Dia itu bikin jus dengan perbandingan sayur banding buahnya 1 kilo banding 400 gram.
Tadi kan ada kata-kata satuannya sejenis ya, satuannya sama ya. Sehingga 1 kilogram kita ubah dulu menjadi 100 gram. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita sederhanakan. Sehingga menjadi 5:2. Dapat dari mana sih 5-nya nih kira-kira ini? Ya, karena ini kita bagi dengan 200 ya. Jadi kita sederhanakan ya. Jadi perbandingan itu sudah tidak memuat satuan lagi. Karena itulah satuannya harus sama. Jadi yang benar ini perbandingan sayur dan buah yang Sula buat adalah 5:2. Hati-hati ya, harus sama. Nih, misalnya kalau contohnya saya buatnya tidak sama ya, seperti ini nih. Nih, misalkan saya tetap tulis 1 kilogram, saya tidak ubah banding 400 gram. Saya tidak ubah satuannya, sehingga dia jadinya 1:400. Sayurnya cuma 1, buahnya 400. Nah, loh, tidak mungkin kan? Ini adalah contoh yang salah, ya. Jadi jangan sampai kalian membuat kesalahan seperti ini ya. Jadi ini salah. Ya, ini contoh yang salah. Sehingga jangan lupa untuk selalu mengubah satuannya, disamakan dulu. Next. Oke. Nah, jadi kalian kan tahu kan warna-warna dasar. Kalau misalkan kalian itu di rumahnya ada printer atau pernah kalian lihat printer itu, dia itu biasanya warnanya itu ada hitam, sebelahnya itu warnanya ada merah, terus biru, dan kuning. Nah, tapi pada saat kita ngeprint itu bukan 4 warna itu saja. Jadi kita kadang-kadang bisa ada warna hijau, bukan kadang-kadang ya, ada warna hijau, bisa hasilnya ada warna ungu, dan warna-warna lainnya. Karena warna-warna itu memang dihasilkan dari pencampuran antar warna-warna dasar. Nah, di sini ada soal nih. Untuk menghasilkan cat warna burgundy merah, biasanya cat warna merah dicampur dengan cat warna hitam dengan persentase 70% untuk warna merahnya. Ya, jika cat warna merah yang ingin digunakan sebanyak 350 mili, banyak juga ya catnya ya. Berapa milikah cat warna hitam yang dibutuhkan? Jadi ini untuk membuat burgundy merahnya ya. Nah, berarti pertama-tama cari dulu persentase cat warna hitamnya. Karena tadi warna merahnya itu 70%, maka tinggal 100 dikurang 70, hasilnya adalah 30%. Ya, langkah selanjutnya, tadi kita tahu kan perbandingan cat warna merah dan cat warna hitam. Berarti 70% banding 30%, alias 7:3. Ya, sederhanakan dulu. Sehingga kalau cat warna merahnya 350 mili, maka cat warna hitam yang kita butuhkan adalah 150. Dapat dari mana? Nah, sama seperti tadi lagi-lagi ya. Sebentar. Ya, jadi, nah, ini 7 dikali berapa sehingga hasilnya 350? Dikali 50. Ya, sehingga 3 juga dikali 50. Hasilnya 150. Bukan ada yang nanya, Ibu, ini gimana caranya 7 kali 50? Dapat 50 dapat dari mana? Kalau yang bingung, kalian juga bisa. Caranya adalah 350 kalian bagi dengan 7. Ya, maka hasilnya adalah 50. Seperti itu ya. Sehingga cat warna hitam yang dibutuhkan adalah 150 mili. Ya, semoga semuanya jelas ya. Mudah bukan? Oke, sekian materi perbandingan bagian yang pertama. Nanti kita akan jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.